Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Asep Ridwan. Dan kali ini kita akan membahas materi yang sangat seru banget yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, teman-teman semua pernah kan kita pergi ke suatu supermarket atau mall. Nah, di sana kita sering banget menemukan tulisan yang namanya diskon ya. Bisa jadi dalam bentuk barang, pakaian gitu kan, macam-macam lah ya di sana gitu. Nah, atau mungkin yang kedua, teman-teman semuanya pasti pernah yang namanya melakukan jual beli. Nah, di antara jual beli tersebut, biasanya kadang ada yang harga atau pendapatannya itu lebih tinggi daripada modal. Bisa jadi kebalikannya, ya. Pendapatan lebih rendah daripada modal. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang aritmatika sosial. Jadi, apa sih itu aritmatika sosial? Jadi, simpelnya aritmatika sosial itu adalah sebuah ilmu matematika yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tentang untung, rugi, kemudian diskon, pajak, dan bunga. Gitu. Nah, materi-materi ini adalah materi yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang untung dan rugi. Nah, materi yang akan kita bahas pertama adalah tentang untung dan rugi. Sebelum kita ke pembahasan ya, kita harus tahu dulu definisi apa sih itu untung, apa sih itu rugi. Nah, manfaatnya kita mempelajari ini adalah yang pertama, mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang bercita-cita menjadi seorang pebisnis. Nah, materi ini ya tentang untung dan rugi ini adalah hal dasar yang harus kita pelajari. Karena apa? Karena kita harus memikirkan profit atau keuntungan bagi bisnis kita gitu. Siapa tahu di antara kita ada yang menjadi seorang CEO gitu kan, atau menjadi seorang direktur di suatu perusahaan. Nah, kita harus memikirkan itu ya. Karena nanti impactnya dengan karyawan gitu. Jadi dari keuntungan tersebut kan bisa dibagi-bagi untuk karyawan. Nah, ini adalah hal dasar yang harus kita pelajari sekarang. Di sini ada untung dan rugi. Jadi untung, mungkin teman-teman sudah tahu, oh untung itu seperti ini. Nah, secara matematis, untung itu adalah kondisi di mana pendapatan atau harga jual itu lebih tinggi daripada harga beli atau modal. Ya, itu dinamakan untung. Kemudian yang kedua adalah rugi. Rugi itu kebalikan daripada untung, yaitu kondisi di mana harga jual atau pendapatannya lebih rendah atau lebih kecil daripada harga beli atau modal. Itu dinamakan sebuah untung. Dinamakan sebuah rugi, sorry. Ya. Kemudian, salah contohnya misalkan, saya membeli sebuah jas dengan harga Rp200.000 misalkan. Kemudian, beberapa bulan kemudian, jas tersebut saya jual kepada seorang teman itu dengan harga Rp250.000. Nah, kira-kira itu untung atau rugi? Untung, ya kan? Kenapa? Karena saya membelinya Rp200.000, kemudian dijual kembali kepada orang lain Rp250.000. Berarti saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000. Nah, itu dinamakan untung. Ya, kenapa? Karena pendapatan atau harga jual lebih besar daripada harga beli. Kemudian contoh yang rugi, misalkan saya membeli sebuah handphone dengan harga Rp3.400.000. Kemudian saya menjual handphone tersebut karena kebutuhan dan handphone tersebut memiliki minusnya, misalkan gitu kan, layarnya retak, tidak bisa menggunakan earphone dan lain sebagainya. Maka saya jual handphone tersebut dengan harga Rp2.400.000. Nah, di situ kondisinya berarti apakah saya untung atau rugi? Betul. Berarti saya kondisinya adalah rugi. Kenapa? Saya membelinya Rp3.400.000 tetapi dijualnya menjadi Rp2.400.000. Berarti saya rugi berapa? Ruginya adalah Rp1.000.000. Nah, itu adalah salah satu contoh kondisi untung dan rugi dalam aritmatika sosial. Nah, kemudian di pembahasan yang pertama tentang untung dan rugi, kita akan membahas tentang yang namanya adalah persentase untung dan persentase rugi. Ya, persentase untung dan persentase rugi. Sebetulnya rumusnya simpel, ya. Sebenarnya rumusnya itu adalah 1. Cuman yang membedakan ini, persentase untung
adalah untung dibagi dengan harga beli atau modal dikali dengan 100%. Ya, ini adalah persentase untung. Kemudian kalau mau mencari kita persentase rugi, berarti ya kita tinggal ganti saja menjadi rugi. Bawahnya kesananya sama. Ya. Harga beli atau modal dikali 100%. Nah, ini adalah rumus tentang persentase untung dan persentase rugi. Ya, mungkin kalau untuk mencari untung rugi kita gampang lah ya menentukannya. Tetapi kalau mau mencari persentase untung dan persentase rugi, ini mungkin butuh keterampilan matematika yang luar biasa di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang untung dan rugi ya. Kita mencari persentase untung dan rugi. Di dalam contoh soal ini, setiap hari Pak Bambang berbelanja bahan untuk membuat ketoprak. Modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.200.000. Dengan bahan tersebut, Pak Bambang mampu membuat sekitar 160 porsi ketoprak dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, tentukan. Kondisi yang pertama adalah jika ketoprak Pak Bambang hanya terjual 150 porsi, berapa keuntungan atau kerugian Pak Bambang dalam persentase. Kemudian, kondisi yang kedua adalah jika Pak Bambang menjual ketoprak dengan harga Rp7.000 dan terjual habis 160 porsi, tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Pak Bambang. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, karena di sini kan ada dua kondisi ya. Yang pertama kondisinya adalah dia menjual 150 porsi mampunya, tetapi harganya per porsinya adalah Rp10.000. Kondisi yang kedua, habis 160 porsi tetapi harganya hanya Rp7.000 per porsinya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu pendapatan yang diperoleh oleh Pak Bambang. Nah, berarti kita harus cari dulu pendapatannya. Ya. Karena di awal modalnya berapa? Ya, modalnya di sini berarti kita tulis yang diketahui adalah modalnya adalah Rp1.200.000. Nah, ini modal yang dikeluarkan oleh Pak Bambang. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan yang namanya pendapatan. Nah, di sini kan ada dua kondisi ya, yang A dan yang B, pendapatan. Maka kita cari dulu pendapatan yang A. Di sini terlihat bahwa dia mampu menjual 150 porsi dengan harga Rp10.000 ya. Berarti pendapatan yang diperoleh oleh Pak Bambang adalah 150 porsi dikali Rp10.000. Rp10.000 itu adalah harga per porsinya. Oke. Maka jika kita kalikan, dia akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.500.000. Oke. Sesuai definisi awal, jika pendapatan lebih besar daripada modal, berarti dia mengalami keuntungan. Berarti untungnya berapa? Untungnya adalah tinggal kita kurangi Rp1.500.000 dikurangi dengan Rp1.200.000. Berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000. Ya. Nah ini berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar ini. Kemudian yang kedua kita akan mencari persentasenya, berarti persentase keuntungan. Ya. Nah rumusnya sama seperti tadi, kita singkat saja. PU sama dengan untung dibagi dengan modal atau harga beli ya, kita tulis modal saja dikali 100% ya. Nah untungnya berapa? Untungnya di sini adalah Rp300.000 dibagi modalnya ini ya kan Rp1.200.000, kita tulis di sini dikali 100%. Nah, ini kan kalau kita langsung kalikan kemudian bagi, ini agak pusing lah ya. Nah, kita bisa menggunakan sistem coret. Yang pertama, ini kebanyakan 0, maka kita coret saja nolnya gitu. Karena atas dan bawah nolnya sama-sama ada 5, berarti kita coret aja kedua-duanya. Ya. Nah, ya, berarti tinggal tersisa 3/12.
Setelah ini kita bisa sederhanakan 3/12 ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 ya. Berarti ini kita coret 3 bagi 3 adalah 1, 12 bagi 3 adalah 4. Maka tinggal tersisa di sini adalah 1 kali 100 per 4 ya. Nah, ini bisa kita hitung juga. Mana yang bisa kita bagi? Berarti 100 bagi 4 kan? 100 bagi 4 adalah 25 ya. Ini tinggal 25. 25 kali 1 berarti isinya adalah 25%. Oh, berarti persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Bambang sebesar 25% dari jualan ketoprak dengan harga 10.000 per porsi. Ini kondisi yang awal. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi yang kedua ya. Kondisi yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu kan dijualnya 10.000 per porsi, 150 porsi yang dapat Pak Bambang jual. Nah, kondisi yang kedua adalah beliau mampu menjual 160 porsi dengan harga 7.000 per porsi. Berarti kita tulis dulu yang namanya pendapatan ya. Di sini kita tulis pendapatan. Berarti pendapatannya itu adalah 160 porsi dikali 7.000. Nah, kira-kira berapa nih teman-teman? Silakan boleh teman-teman hitung berapa ini. Boleh di-pause dulu lah ya untuk menghitung. Berapa? Ya, betul. 1.120.000 rupiah. Ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh Pak Bambang pada hari itu. Nah, jika kita lihat kondisinya, pendapatan ini kan lebih kecil daripada modal. Modalnya 1.200.000, pendapatannya hanya 1.120.000. Berarti ini kondisinya untung atau rugi? Nah, rugi ya. Berarti dia mengalami kerugian. Berapa? Ya tinggal kita kurangi. 1.200.000 dikurangi 1.120.000. Kenapa ini 1.500.000 kurangi 1.200.000 hingga 1.200.000 dikurangi 1.500.000? Ya intinya kita akan mendapatkan hasil yang positif, bukan yang negatif. Ya, berarti yang nilainya lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Ya, ini kan lebih besarnya 1.200.000, ya kan? Berarti 1.200.000 dikurangi 1.120.000 ya. Berarti Pak Bambang mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah ya. Dia mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah. Sekarang kita tentukan persentase kerugiannya. Rumusnya sama sih seperti persentase untung. Cuman kalau untung itu U per modal, kalau persentase rugi berarti di sini kita singkatnya adalah PR sama dengan R per modal dikali 100%. Sama aja di sini ya. Ruginya adalah ini 80.000 kita tulis dibagi dengan modal. Modalnya itu adalah 1.200.000 rupiah. Nah, kemudian dikali 100%. Nah, ini kita gunakan sistem coret seperti tadi. Kalau yang awal kondisinya kan nolnya sama-sama 5 atas dan bawah. Kalau ini kan kondisinya beda. Yang bawah nolnya 5, yang atas nolnya hanya 4. Ya. Kita coret jumlah nol yang paling sedikit. Mana? Berarti 4 kan? Ini kita coret 4. Berarti yang bawah kalau atas coret 4, yang bawah pun harus dicoret dengan 4. Ya. Kemudian 8 dan 120 sisanya kan? Kita tulis biar tidak pusing. 8 kali 100% per 120 ya. Ini kita bisa coret juga nolnya ya kan, berarti ini coret. Nah sekarang kita pakai sistem coret juga 8 dan 12. Bisa tidak kita sederhanakan? Bisa ya, masing-masing biar lebih mudah lah ya, kita masing-masing dibagi dengan 4 ya. Berarti ini dibagi 4 tinggal 2, ini dibagi 4 tinggal 3. Berarti 2 dikali 10 berarti 20 per 3. 20 dibagi 3 berarti isinya adalah 6,67% ya. Jika teman-teman mau cek di kalkulator silahkan. Di kalkulator itu berarti 6,66666% ya. Kita bulatkan menjadi 6,67%.
Berarti Pak Bambang mengalami kerugian sebesar 6,67% dari penjualan ketoprak di kondisi yang kedua. Kalau harganya 7.000. Berarti kalau harganya 10.000, dia mendapatkan keuntungan meskipun hanya terjual 150 porsi. Kalau dia menjual dengan harga 7.000, meskipun terjual habis, dia tidak mendapatkan keuntungan, malah dia mendapatkan kerugian. Nah, itu adalah salah satu contoh soal yang dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari tentang untung dan rugi. Nah, mungkin untuk pembahasan untung dan rugi, ya seperti inilah ya, ada gambarannya. Kalaupun nanti ada soal yang berbeda dari ini, intinya satu. Kalau ada soal seperti ini, tentukan pendapatan. Ya. Tapi sebelum menentukan pendapatan, kalian tulis dulu yang namanya di sini adalah modalnya berapa. Oke? Kemudian sudah menuliskan modal, baru kita tentukan pendapatan. Berapa pendapatannya? Ya, dari situ kita bisa menganalisa. Jadi soal cerita tersebut untung atau rugi. Ya, berarti kalau rugi mencari persentasenya seperti ini, ya kan? Kalau untung mencari persentasenya seperti ini. Ya, gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan mencari persentase untung dan rugi cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham tentang apa yang saya sampaikan. Dan nanti di part 2-nya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari harga jual, harga beli dari persentase untung dan rugi. Jadi berkebalikan, kita akan mencari harga jualnya berapa, mencari harga belinya atau modalnya berapa. Ya, yang diketahui hanya persentase keuntungan atau persentase kerugian, dan tergantung nanti yang ditanyakannya, apalagi yang diketahuinya. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.